Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast kali ini. Kali ini kita akan mengobrol seru tentang dunia kontraktor bangunan, mulai dari tantangan di lapangan, tips membangun rumah, sampai peluang bisnis di bidang konstruksi. Sudah hadir bersama kita narasumber yang berpengalaman di bidang kontraktor bangunan. Yuk langsung saja kita mulai. Bisa diperkenalkan diri dulu dan sudah berapa lama terjun di dunia kontraktor bangunan, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Lukman. Alhamdulillah saya terjun dalam dunia kontraktor kurang lebih ya sekitar 16 tahunan sampai saat ini, dari 2009 sampai sekarang. Berarti sudah lama, Pak, ya? Alhamdulillah sudah lama. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontraktor bangunan? Kontraktor bangunan adalah orang atau yang pada dasarnya berbadan hukum, legalitasnya sudah memang benar-benar ada, apa yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah, kita semua mempunyai izin-izin tersebut, dan memang di dalam izin-izin usaha yang terpaut dengan dunia kontraktor itu sudah ada di dalam perizinan tersebut untuk bangunan apa saja yang memang bisa kita tangani itu. Apa saja jenis pekerjaan yang bisa ditangani oleh kontraktor? Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwasanya untuk dunia kontraktor sendiri sudah ada di dalam izin usaha. Di dalam izin usaha tersebut berbagai macam jenis pekerjaan yang bisa kita tangani, ya termasuk untuk saya sendiri bisa dalam pekerjaan jalan sipil, meliputi jalan, kemudian jembatan, kemudian bangunan gedung, diantaranya pendidikan, gedung komersial dan lain sebagainya. Gitu. Bagaimana awalnya Bapak bisa terjun ke dunia kontraktor? Ya, awalnya gimana ya? Saya memang basicnya awal itu ya tidak dalam basic dunia kontraktor, tapi memang dulu sebelum saya terjun di dalam dunia kontraktor itu memang ya pernah bekerja di proyek. Mungkin awal-awal itu jadi tenaga atau kuli ya. Nah, untuk hal kita awal terjun di dalam dunia kontraktor itu ya gimana ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Pada dasarnya ya waktu itu karena kita menyesuaikan kondisi baik ekonomi ataupun kondisi ekonomi dan keluarga juga ya. Nah, maka pada waktu itu kenapa kok saya terjun di dalam dunia kontraktor? Ya satu, memang pada waktu itu nekat dan punya kemauan bahwa saya yakin dan optimis dalam dunia kontraktor, insya Allah saya bisa menjalaninya gitu. Berarti dengan diawali nekat ya, Pak? Iya, nekat dan optimisme seperti itu. Kalau ada klien mau membangun rumah, biasanya langkah pertama apa yang harus dilakukan kontraktor? Untuk langkah awal klien atau ya rekan kita jika ingin membangun rumah, ya langkah awal adalah kita membuat suatu perencanaan terhadap apa yang ingin diminta oleh klien tersebut.
jika ingin membuat gedung apa atau rumah dan sebagainya, pada dasarnya adalah perencanaan terhadap bangunan tersebut, langkah awal. Berarti itu gimana mau kliennya ya Pak? Iya, jadi kliennya mau kepengen apa, pada dasarnya ya harus langkah awal ya perencanaan gambar. Iya, Gambar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien tersebut, gitu. apa perbedaan antara kontraktor dengan pemborong biasa Pak? Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya, kontraktor. Pada dasarnya kontraktor itu adalah orang yang dalam pekerjaan dalam bidang bangunan, dan itu sudah mempunyai legalitas hukum, baik berupa legalitas, karena dalam bidang kontraktor sendiri legalitasnya itu banyak sekali. Di antaranya kita harus mempunyai SBU, sertifikat badan usaha, kemudian harus mempunyai NIB, dan akte notaris, SIUP, NPWP, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pemborong, nah pemborong itu dia tidak mempunyai, pemborong biasa ya, tidak mempunyai izin-izin pada dasarnya secara umum. Jadi bisa dikatakan kalau kontraktor itu sudah jelas. Sudah jelas. Nah, pemborong. Nah, kalau pemborong itu ya belum pasti kontraktor ya itu. Pemborong contohnya kan, dia ada borongan mungkin pasang batu bata, borongan masang plafon, borongan masang bajaringan dan lain sebagainya, borongan tenaga dan lain sebagainya. Nah, kalau kontraktor itu tuh bisa mencakup semuanya. Gitu. Bagaimana cara mengatur timeline pekerjaan agar tidak molor? Timelines atau time schedule ya. Untuk mengatur time schedule atau timeline kalau di situ. Time schedule aslinya kalau di dunia kita itu biasanya time schedule. Untuk mengatur hal tersebut, pada dasarnya kita harus mempunyai rencana bagaimana proyek tersebut bisa terselesaikan dengan jangka waktu yang ditentukan. Contohnya seandainya untuk jangka waktu pekerjaan bangunan gedung, kita diminta untuk mengerjakan kontrak selama 3 bulan. Nah, maka 3 bulan tersebut harus kita atur dalam time schedule tersebut. Kita harus pandai-pandai bagaimana manajemen mengatur time schedule, bagaimana supaya time schedule nanti dalam pekerjaan di lapangan tidak molor atau tidak deviasi di dalam pekerjaan tersebut. Maka harus bisa mengatur. Kita mungkin untuk bulan-bulan pertama, mungkin time schedule kita itu presentasi kita harus diminimkan saja dulu. Biasanya kalau saya membuat time schedule di bulan-bulan awal, kita minimkan untuk presentase. Karena biasanya di dalam bulan-bulan awal yang membutuhkan waktu yang sangat lama itu ya persiapan ya. Waktu persiapan itu yang tidak bisa dikira-kira. Makanya di bulan-bulan awal biasanya kita itu membuat time schedule rendah. Kemudian kita genjot di bulan-bulan pertengahan sampai akhir, nanti kita tinggi. Jadi time schedule tersebut juga bisa dikatakan di dalam dunia kita biasanya kontraktor itu ya kurva S itu. Kurva S itu kayak gimana ya? Ya, kurva S di situ ada menunjukkan seperti ya tadi jadwal pekerjaan. Oh, jadwal pekerjaan. Kita makanya biasa dibentuk dalam kurva S pun. Itu sesuai dengan persentase pekerjaan waktu kita di lapangan itu. Apa saja dokumen atau perizinan penting dalam pembangunan rumah? Ini yang dimaksud untuk pembangunan rumah pribadi atau pemerintah. Ini karena kalau pada dasarnya kalau rumah pribadi swasta itu kan ya nggak ada
aturan perizinan. Pasti ya gitu. Kalau pemerintah mungkin perizinan untuk membangun gedung yaitu perizinan dalam IMB, izin mendirikan bangunan IMB. Berarti harus ada izin dulu ya Pak? Ada IMB. Itu tergantung bangunan apa. Kalau jalan ya nggak ada. Kalau gedung ada, jembatan tidak ada gitu. Itu. Apa tantangan terbesar saat mengerjakan proyek bangunan? Tantangan terbesar kita di dalam mengerjakan proyek bangunan pada dasarnya itu banyak sekali faktor tantangan kita. Termasuk paling utama adalah kita tantangannya dari kita sendiri, yaitu finansial ya. Karena finansial atau permodalan itu adalah satu faktor utama bagaimana kita bisa pekerjaan tersebut bisa cepat dikerjakan dan cepat selesai. Kemudian tantangan yang lainnya itu ya kita berkesinambungan ya. Mungkin waktu yang mepet dan cuaca. Dan cuaca itu juga sangat berpengaruh dan tantangan juga bagi kita di lapangan, karena cuaca kemungkinan kalau pas pada waktu pekerjaan kita pada musim penghujan ya. Apalagi kalau pekerjaan kita itu berupa gedung yang proses pekerjaannya masih dalam tahap awal. Belum ada atapnya dan sebagainya. Itulah tantangan kita di lapangan. Kira-kira itu bagaimana cara mengatasi masalah cuaca yang mengganggu pekerjaan? Kalau mengatasi cuaca pada dasarnya itu kita tidak bisa ya, karena itu adalah faktor alam. Nah, caranya itu ya kita bisa memanajemen untuk pekerjaan. Bagaimana kalau pas pada waktu, karena kita kan itu ada jadwal BMKG ya. BMKG yang kemungkinan itu adalah valid. Kita bisa mengetahui dari BMKG, maka kita juga bisa mengimplementasikan di lapangan pekerjaan kita di saat waktu menurut BMKG adalah kurang baik, makanya kita mungkin bisa kita liburkan. Nah, sewaktu cuaca normal, maka kita harus ngebut, mungkin bisa ditambah dengan waktu lembur gitu. Berarti kalau hujan itu pekerjaan diliburkan ya Pak? Ya tetap libur ya masuk kalau hujan. Kalau itu pekerjaan gedung yang belum ada atapnya. Kalau sudah ada atapnya walaupun hujan kita tetap lanjut. Ini kalau kita bicara belum gedung masih tahap awal-awal, belum ada atapnya. Apa pengalaman paling berkesan selama jadi kontraktor? Pengalaman paling berkesan. Nah, ini berkesan dan juga itu menjadikan suatu pelajaran dan pengalaman berharga bagi saya sendiri sewaktu saya mengerjakan pekerjaan yang saya perkirakan adalah pekerjaan yang paling tersulit bagi saya. Itu ketika saya mendapatkan suatu tender pekerjaan jembatan. Nah, jembatan tersebut ya nominalnya atau anggarannya lumayan besar. Pekerjaan jembatan tersebut juga, karena pada dasarnya kan gini, kita pekerjaan saya terutama di dalam bidang kontraktor kan kita kerja dengan pemerintah. Nah, dalam pekerjaan kita dengan pemerintah itu dalam 1 tahun itu anggarannya ada 2 kali. Nah, perlu diketahui anggaran pemerintah itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Yang pertama anggaran reguler, yang kedua anggaran perubahan. Reguler ada di dalam waktu awal tahun sampai mungkin bulan-bulan Agustus September, kemudian anggaran yang perubahan itu di akhir tahun. Nah, pada waktu saya dapat proyek pekerjaan jembatan itu, alhamdulillah itu pekerjaan tersebut pada akhir tahun. Nah, saya dapat tender itu ya awal pertama kali ya
tidak mengetahui lokasi. Yang namanya dapat tender, udah kita ikut lelang, menang, kita baru kalau biasanya kan kita menang berkontrak baru kita aset di lapangan. Nah, setelah kita melihat kondisi di lapangan ternyata wah medannya sangat sulit sekali. Karena bahan-bahan material jembatan itu adalah bahan-bahan material yang pabrikasi dan itu juga barang-bahan yang material yang berat. Contohnya seperti paku bumi atau pancang, IBF untuk buat gelagar. Nah itu pekerjaan jembatan tersebut jalannya saja untuk menuju lokasi sangat sempit. Nah itulah pengalaman paling terkesan dari saya pada waktu membuat jembatan tersebut. Yang sekiranya mungkin bagi saya itu adalah berat, tapi dengan kerja keras, jembatan yang mungkin diperkirakan mungkin tidak bisa jadi, tapi dengan sekuat pikiran dan tenaga, alhamdulillah pada batas waktu yang ditentukan jembatan tersebut bisa jadi. Nah itu. Dan waktu itu pun cuaca ya, karena di akhir tahun, biasanya akhir tahun kan cuaca hujan ya. Iya. Ya alhamdulillah dengan kerjasama kita, saya dan tim-tim saya yang di lapangan itu bisa bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah bisa jadi. Itu. Bagaimana mengelola pekerjaan agar tetap disiplin dan hasil sesuai standar? Mengelola pekerjaan agar Agar tetap disiplin dan hasil sesuai standar. Ya, pada dasarnya disiplin itu adalah suatu sesuatu yang ada di dalam diri kita ya. Yang harus kita terapkan tentang kedisiplinan tersebut. Dan kedisiplinan tersebut itu memang dalam pekerjaan di lapangan itu sudah kita terapkan. Jadi dari mungkin jam kerja harus tepat waktu, kemudian untuk pulang istirahat, kemudian pulang harus tepat waktu, disiplin dalam memakai alat-alat itu K3, keselamatan konstruksi dan lain sebagainya. Dengan kedisiplinan tersebut memang benar itu ada suatu faktor yang sangat menunjang untuk suatu keberhasilan khususnya dalam dunia pekerjaan pembangunan. Pak, bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya untuk sebuah proyek? Rencana anggaran, jadi ini kita membahas karena kita adalah dunia kontraktor ya. Iya Pak. Jadi rencana anggaran biaya itu kalau kita bergerak di dalam dunia kontraktor pembangunan pemerintah, itu di situ memang sudah ada analisa harga. Bagi kita sebelum kita ikut lelang itu kita ikut tender, di situ sudah disediakan menu-menu, baik gambar, kemudian bagi bill of quality untuk sebagai dasar kita membuat RAB, dan RAB tersebut mencakup berbagai macam hal ya. Gabungan antara harga satuan pekerjaan, tenaga kerja, kemudian harga satuan material dan lain-lain itu digabungkan dalam satu include namanya RAB. Itu. RAB rencana anggaran biaya itu ada gabungan dari analisa harga material, analisa harga satuan pekerjaan termasuk tenaga, tukang, mandor dan sebagainya. Itu diinkludkan di dalam satu dibuat dalam RAB. Iya. Bagaimana menghadapi klien yang sering minta tambahan pekerjaan di luar kesepakatan? Pada dasarnya kita bekerja itu adalah sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Jika ada permintaan dari klien tentang tambahan-tambahan pekerjaan yang diminta, mungkin kita bisa memenuhi permintaan klien tersebut dengan
catatan ada pekerjaan suatu tambah kurang. Tambah kurang tersebut mungkin contohnya klien meminta pekerjaan tambahan pintu, pintu yang mungkin biayanya itu adalah lebih besar, maka kita akan mengurangi volume pekerjaan yang lain. Pada dasarnya anggaran tersebut kalau dihitung pada akhirnya itu sama gitu. Kita sepakati untuk pekerjaan tambah kurang gitu. Ya. Ada pekerjaan yang ditambah, ada pekerjaan yang dikurang. Apa kriteria memilih bahan bangunan yang berkualitas? Kriteria. Karena kriteria memilih bahan bangunan yang berkualitas itu berbagai macam cara ya. Mungkin kalau besi kita besi atau material yang standar SNI itu sudah ada aturannya, sudah ada spek-speknya. Jadi kita itu sudah ada spek, kita harus memenuhi spek tersebut. Itu kalau material yang sudah distandarkan oleh SNI. Kalau material-material yang lain mungkin pasir, kadar kebersihan tingkat lumpurnya itu sedikit, koral juga sama. Itu. Apakah material lokal lebih baik dibandingkan material impor? Ya, material lokal dan material impor itu fleksibel ya. Karena semuanya, kalau bagi saya ya material lokal itu kadang ya ada yang memang lebih baik, ada yang kurang baik juga kan itu. Jadi kalau material-material yang sudah ditentukan, contohnya kayak material-material mungkin yang tidak ada di lokal kita, itu yang mengharuskan kita material impor. Nah, itu kan berarti kan memang material impor itu yang lebih bagus.